Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam untuk kita semua. Hai, kembali lagi bersama saya Sri Rahayu dari Diklat Profesi Batch 5. Pada kali ini kita akan membahas tentang dekontaminasi pada peralatan kedokteran nuklir. Ada beberapa prosedur yang perlu dilakukan jika terjadi dekontaminasi, khususnya pada instalasi kedokteran nuklir. Jika ingin tahu lebih lanjut, yuk ikutin sampai selesai. Jika tumpahan terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah, yang pertama, beritahu semua orang yang berada di lab. Yang kedua, siapapun yang berada di sana harus menjauh dari daerah dekontaminasi. Yang ketiga yaitu segera lakukan pembersihan dekontaminasi. Apa yang kita perlukan untuk membersihkan dekontaminasi yaitu lap atau tisu yang dapat meresap. Dengan cara letakkan tisu atau lap di atas tumpahan dan biarkan beberapa saat agar seluruh tumpahan dapat menyerap pada tisu. Yang kedua, kantong plastik. Kantong plastik ini gunanya untuk mengcover kaki. Dapat digunakan seperti gambar berikut. Kantong sampah. Masukkan sampah tisu yang telah meresap dekontaminasi tadi ke dalam kantong sampah dengan label bahan zat radioaktif mudah terbakar. Selanjutnya di sini ada survei meter. Survei meter ini berguna sebagai monitoring. Apa yang dimonitoring? Yang pertama adalah tangan dan khususnya area yang terkontaminasi. Dengan cara periksa tangan dengan menggunakan survei meter untuk memastikan apakah sarung tangan yang kita gunakan terkena kontaminasi atau tidak. Jika terkena kontaminasi, segera ganti sarung tangan dan lanjutkan pembersihan. Buat garis atau peta pada daerah dekontaminasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita gunakan spidol biasa. Kita buat garis atau peta mengikuti daerah dekontaminasi dengan arahan survei meter. Fungsinya itu sebenarnya untuk mempermudah kita dalam membersihkan dekontaminasi. Gunakan larutan sabun atau juga bisa kita gunakan larutan Alconox dengan cara lap area yang telah diberi tanda tadi dengan cara dari luar ke dalam. Kita lapnya itu dari luar ke dalam. Kita bisa buat lingkaran seperti itu sampai sekiranya benar-benar bersih. Setelah itu, lakukan pengecekan menggunakan survei meter. Setelah dilap tadi menggunakan Alconox kan, kita cek lagi daerah dekontaminasi tersebut. Apakah dia masih melebihi radiasi background atau tidak, seperti itu kita lap. Jangan lupa juga kita cek tangan kita di survei meter. Apakah sarung tangan kita itu terkena dekontaminasi apa tidak, seperti itu. Jika dekontaminasinya itu masih melebihi radiasi background, perlu kita lakukan pembersihan kedua. Pembersihan kedua ini bisa menggunakan komet abrasif. Dengan cara kometnya ini berupa powder gitu, dengan cara kita taburkan di atas dekontaminasinya itu, setelah itu kita basahi lap kita. Setelah kita basahi, kita lap dengan cara dari luar ke dalam, seperti itu. Nah, setelah itu, kita ukur lagi daerah dekontaminasinya dengan menggunakan survei meter. Seperti itu. Lakukan hal yang berulang jika daerah dekontaminasinya itu lebih dari satu. Seperti itu. Kita bisa lakukan hal yang sama seperti yang telah dijelaskan tadi. Jika sudah bersih, hal yang perlu kita lakukan adalah cek seluruh tubuh
Cek seluruh tubuh perlahan dengan menggunakan surfameter 2 inci per detik dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Pelan-pelan dicek. Seperti itu. Selanjutnya, cek seluruh area dekontaminasi dengan menggunakan surfameter 2 inci per detik. Sama. Pelan-pelan saja, seperti itu. Dan yang terakhir adalah catat hasil pengukuran berupa hasil pengukuran background dan hasil bacaan dari surfameter. Apakah hasil dekontaminasinya itu sudah sama dengan hasil background? Jika sudah sama atau berkurang, maka catat hasilnya. Seperti itu. Berikut adalah cara membersihkan dekontaminasi khususnya pada instalasi kedokteran nuklir. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf dan sampai jumpa.